Selamat siang dan selamat datang di Soft Launching, hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Izinkan kami dari Bahasa Global untuk memberikan panduan singkat mengenai bagaimana penggunaan fitur-fitur di dalam webinar siang hari ini. Ada beberapa hal yang kami ingin, ingatkan. Yang pertama, mengingatkan para pembicara untuk jangan lupa klik join audio dan para panelis yang tidak sedang berbicara, mohon untuk dapat mute mikrofon dan menyalakan video selama webinar berjalan. Mohon dapat mengakses dari koneksi internet yang stabil. Dan bila Bapak Ibu bersama dengan rekan lain mengakses Zoom webinar ini, mohon jangan terlalu dekat karena saling berdekatan dengan gawai lain dapat menyebabkan gaung atau feedback. Yang paling penting akan ada fitur interpretation atau penjuru bahasaan secara simultan di sepanjang kegiatan ini. Dalam rangka untuk dapat mengakses, pastikan Bapak Ibu sudah mengunduh dan menggunakan aplikasi Zoom versi terkini. Bila siang hari ini Bapak Ibu menggunakan PC atau laptop, maka Bapak Ibu bisa mengakses penjuru bahasaan atau simultaneous interpreters di sebelah kanan bawah layar Bapak Ibu. Ada icon bola dunia tulisannya interpretation. Mohon diklik dan dipilih bahasa yang ingin didengarkan. Pilih English untuk mendengarkan dalam bahasa Inggris dan pilih Indonesian untuk mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Kami menyarankan untuk tidak perlu memute original audio. Berikutnya, bila Bapak Ibu mengakses webinar ini memakai handphone atau telepon seluler, tampilannya sedikit berbeda. Di layar utama Zoom di handphone Bapak Ibu, di sebelah kanan bawah ada 3 titik. Mohon diklik dan dipilih Language Interpretation. Pilih bahasa yang Bapak Ibu ingin dengarkan dan jangan lupa untuk klik "Done" bila sudah selesai dipilih untuk mengaktifasi fitur ini. Dan juga di sepanjang kegiatan kita ada closed caption atau para pengetik cepat yang akan mengetikkan keseluruhan pembicaraan di dalam bahasa Indonesia. Di kanan bawah layar Bapak Ibu ada closed caption atau CC, bisa diklik dan dipilih show subtitle. Maka subtitle dalam bahasa Indonesia akan selalu dapat dibaca di sepanjang kegiatan ini. Dan juga dengan semangat inklusivitas, senang sekali pada siang hari ini juga ada juru bahasa isyarat Indonesia yang tersedia di sepanjang kegiatan, akan dapat selalu diakses di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya, ada sedikit disclaimer guna memastikan kelancaran pertemuan di hari ini, host dan co-host berhak melakukan mute audio atau men-stop video para panelis yang tidak sedang berbicara bila mereka tanpa sengaja menyebabkan gangguan terhadap acara. Ini dilakukan untuk menjamin suara pembicara dan juru bahasa tetap jelas. Juga kami ingin mengingatkan untuk semua pertanyaan dapat diberikan melalui kolom Q&A dengan format yang sudah ada di dalam chat box.
Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Selamat berkegiatan. Have a productive webinar. Kami kembalikan kepada moderator Pak Muhammad Suhud, Policy Strand Lead Program Mentari. Webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang webinar, saya Muhammad Suhud selaku Policy Lead dari Program Mentari, sebuah program kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Kedutaan Besar Inggris, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan dari Kementerian ESDM dalam acara siang hari ini. Kita akan berjumpa di ruang virtual ini selama 2 jam. Susunan acara akan kami sampaikan. Pertama-tama kita akan mulai dengan kata sambutan dari Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal EBTKE. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Tony Susandi. Kami persilakan Pak Tony Susandi untuk memberikan kata sambutan untuk acara soft launching hasil kajian model bisnis of grid energi terbarukan di Indonesia. Kami persilakan kepada Pak Tony untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Pak Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk menyampaikan sambutan mewakili Pak Haris selaku Direktur Aneka EBT untuk kegiatan soft launching hasil kajian model bisnis of grid EBT di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, dalam rangka mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi di wilayah yang masih dianggap sulit untuk dijangkau, pemerintah berupaya mendorong keterlibatan sektor swasta untuk pengembangan proyek penyediaan akses energi di kawasan terpencil. Total kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% adalah sekitar 10,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, prioritasnya adalah untuk melistriki kawasan timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Selatan. Solusi off-grid memainkan peran yang penting dalam elektrifikasi yang hemat biaya. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, pemerintah Indonesia pun telah berupaya untuk mempercepat implementasi dari elektrifikasi off-grid secara komersial dengan menerbitkan Permen SDM nomor 38 tahun 2016 yang menguraikan kerangka bisnis dan penetapan tarif yang dapat mengakomodasi berbagai pembangunan proyek off-grid di proyek off-grid. Peraturan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengesahkan peluang bisnis untuk dapat berpartisipasi dalam melistriki daerah-daerah off-grid di bawah kerangka kerja yang ada. BUMD, bisnis swasta, dan koperasi dapat mengelola wilayah usaha dengan ukuran minimum sekecamatan, baik menggunakan skema subsidi atau non-subsidi. Alur bisnis dan penetapan tarif pun juga dijelaskan di dalam peraturan tersebut. Namun demikian, Ibu dan Bapak sekalian, selama hampir 4 tahun sejak regulasi tersebut diterbitkan, masih banyak kendala teknis di tingkat implementasi, baik yang dihadapi oleh teman-teman pengembang, investor, maupun juga pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan model bisnis baru yang merupakan hasil evaluasi dari regulasi yang ada atau berupa policy review, dan diharapkan ke depan dengan adanya perbaikan regulasi, bisnis energi terbarukan off-grid tersebut dapat segera diimplementasikan dengan lebih cepat. Sejak 2020 bulan Juni, program Mentari menuju transisi energi rendah karbon Indonesia yang merupakan program kerjasama Kedutaan Besar Inggris Jakarta dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyusun studi untuk meninjau atau melakukan review dan menganalisis kerangka perundangan off-grid yang ada selama ini dan mencoba untuk menjadikan pendekatan baru untuk pengembangan elektrifikasi pedesaan dan mengatur juga tata letak opsi model bisnis off-grid yang sesuai di dalam lanskap peraturan yang ada. Bu dan Bapak sekalian yang kami
Mulyakan, program-program yang telah ditinjau di dalam studi ini antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Green Program, kemudian Millennium Challenge Account Indonesia, MCA, Compact Green Prosperity, GP, kemudian program Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melalui kegiatan implementasi proyek-proyek fisik, dan juga program PLN. Studi yang dilakukan ini akan mengevaluasi berbagai kriteria model bisnis berdasarkan analisis dari masing-masing program, antara lain kriteria yang ditinjau pengaturan kelembagaan, ketersediaan subsidi, keberlanjutan atau sustainability. Saat ini studi telah rampung dan menghasilkan beberapa opsi model bisnis energi terbarukan off-grid. Studi ini menyimpulkan beberapa jenis rekomendasi kebijakan yang berlaku untuk landscape off-grid. Dengan diselenggarakannya soft launching ini, diharapkan hasil kajian tersebut dapat mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan ini terbarukan dalam rangka penajaman hasil studi yang akan didetailkan lebih lanjut nanti pada tahun 2021. Akhirul kalam, demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Pak Direktur. Mudah-mudahan acara kita sore ini akan menghasilkan diskusi yang sangat bermanfaat dan akan memperkaya hasil kajian yang telah dilakukan oleh program Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony yang sudah menyampaikan kata sambutan mewakili Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM. Berikutnya saya undang Bapak Alex Barton yang mewakili Kedutaan Besar Inggris untuk memberikan kata sambutan. Saya persilakan Pak Alex untuk menyampaikan kata sambutannya. Okay. Hi, selamat sore everyone, and thank you Pak Sahud for moderating, and thank you Pat Tony for your remarks just now. Yeah, so my name is Alex Barton. I'm from the Sustainable Development Team at the British Embassy in Jakarta, working on the Mentari program. I'll keep my remarks short so we can talk about the content of the report, and also apologies for speaking in English. My Bahasa is not quite up to standard yet. So yeah, I mean, thank you Pat Tony for your remarks, and thank you more generally as well to all the SDM colleagues for their contributions towards Mentari in the months that this program has been running so far, and for your support to this report as well. It's really exciting that we're launching this report today, and to be doing it in Connex. As I'm sure you've seen, the UK and Mentari have been quite heavily involved in Connex throughout this week with a number of trainings and sessions and speeches that have been delivered. And I think that shows the level of belief that we have in the potential for renewable energy in Indonesia, and also our commitment to support its development. So you'll hear about the detailed findings of the report from our Mentari colleagues in a moment. But yeah, again, thank you to all of them, to Pak Sahud, Pak Damar, and everybody for their work on it, and also to the Mentari Policy Working Group for the contributions that they've made. So as the report makes clear, Indonesia should be proud of the progress that it's made towards reaching 100% electrification so far. But off-grid projects, I think it's clear that they'll play a crucial role in completing that target. They can also help to speed up Indonesia's transition towards a low-carbon energy system by providing projects that are more cost-effective, they're more reliable and more sustainable. And you've heard for a few times from UK speakers this week about the need for a stable policy environment that can allow renewable energy to flourish. That's also true for the off-grid sector. This report makes some specific recommendations for how to get there, which we're keen to discuss. It also introduces some analysis of business models and suggests which may be the most promising. The level of analysis will become more detailed and become a bit more focused in the coming months. And we're really looking forward to being able to provide some specific recommendations for models that
can apply in all circumstances and be replicated to really make a step change in the off-grid sector in the coming years. Mentari is a relatively new program. I'm sure some of you attended the official launch back in July, but we've got big ambitions for supporting off-grid development. This is part of our Mentari policy strand, this report, but we've also got complementary work going on in our brokerage strands, where we're looking to broker investment into real projects. And we're also delivering an off-grid solar PV project in Sumba. And all of these strands are interlinked, and we're hoping that the work on policy and on off-grid business models that we're discussing today can really contribute to actual investment into projects as well. And also the learnings that we get from our other strands in Mentari can feed into some of the recommendations, so that these recommendations are not just theoretical, but they are based on real evidence and can lead to real activities and action. But this report is only the start of that conversation, I think. And we really want to work with everybody here and others to take these initial findings and really, turn them into actions and activities that can help the off-grid sector. And it's really good to be here at the first step of that process. So just thank you again all for joining, and we're really looking forward to having a good discussion today and to continuing that discussion on the off-grid sector in the next coming months and years. Thank you. Terima kasih Alex Barton yang sudah menyampaikan kata sambutan mewakili Kedutaan Besar Inggris Jakarta. Saya undang kembali Pak Tony Susandi untuk hadir di layar Zoom untuk bersama-sama dengan Alex Barton meluncurkan hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, program Mentari mempersembahkan hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, peserta acara soft launching hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia, demikianlah tadi naskah cover depan dari executive summary hasil kajian model bisnis off-grid sudah secara resmi diluncurkan oleh Kementerian ESDM dan juga dengan dukungan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah penasaran dengan isi dari model bisnis yang dilakukan oleh tim Mentari. Maka dari itu, sebelum Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengunduh naskahnya, baiklah kita coba dengarkan paparan singkat isi daripada model bisnis yang dilakukan oleh tim Mentari. Dalam hal ini saya akan mengundang Bapak Damar Pranadi selaku Policy Associate di program Mentari. Saya persilakan Pak Damar Pranadi untuk menyampaikan paparan terkait dengan isi daripada kajian model bisnis off-grid di Indonesia. Silakan Pak Damar. Terima kasih Pak Suhud. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada acara soft launching kajian off-grid business model di Indonesia dari tim Mentari. Kami sangat berterima kasih sebelumnya kepada semua pihak, terutama dari Kementerian SDM, dan juga dari British Embassy Jakarta, dan juga semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku off-grid business model ini. Dan pastinya kami ingin juga menyampaikan bahwa memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony dan juga Pak Alex pada siang hari ini adalah bagian penting yang kita akan coba kaji dan diskusikan bersama kemudian untuk menjadi referensi bagaimana pengembangan penyediaan listrik off-grid di Indonesia itu dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Mohon
presentasinya, dipersilahkan. Ya, next. Ya, sudah diketahui bahwa kami dari tim Mentari merupakan sebuah program kerjasama untuk meningkatkan energi transisi di Indonesia antara Kementerian SDM dan juga British Embassy Jakarta. Dan salah satu aktivitas dari kami adalah melakukan studi penyediaan off-grid bisnis model di Indonesia. Selanjutnya. Dan paparan pada hari ini, saya akan mencoba memaparkan seluruh hasil kajian dari off-grid business model yang kita miliki pada hari ini dan juga telah tersoft launching untuk executive summary-nya. Nanti juga di executive summary-nya isinya sebagian besar juga mencakup apa yang sudah kita kerjakan di report komplitnya. Dan secara garis besar, konten yang kami coba bahas pada siang hari ini berawal dari definisi off-grid itu sendiri, tujuan dari studi ini, dan juga scope of work-nya. Lalu yang kedua, kami juga akan membahas tadi permen-permen atau peraturan-peraturan off-grid, namun kita memiliki spesial fokus terhadap Permen 38 2016, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tony secara singkat pada pembukaan tadi. Lalu juga kami berusaha memperkenalkan taksonomi dari bisnis model off-grid yang ada di Indonesia. Kami sudah mengkaji benar seperti apa yang dikatakan Pak Tony bahwa kami mengkaji beberapa program dari off-grid yang sudah terlaksana di Indonesia dan juga beberapa regulasi atau mungkin produk-produk bisnis model yang lainnya yang sementara ini bisa dijalankan untuk sebagai salah satu bisnis model off-grid di Indonesia. Dan kami juga akan membahas tadi program-program yang sudah disampaikan, tapi di sini mungkin akan lebih detail point to the point-nya. Lalu kita juga akan mencoba memperkenalkan yang namanya pendekatan baru untuk rural electrification. Dan selanjutnya kami akan mencoba memaparkan evaluasi dan kondisi khusus yang mungkin kita akan coba ajukan dalam pengembangan off-grid sehingga pengembangan off-grid itu dapat membawa manfaat buat masyarakat sekitar dan juga dapat berkelanjutan. Dan kami juga akan memaparkan lebih detail bagaimana bisnis model off-grid semuanya dan juga hasil dan rekomendasi akan coba kami paparkan untuk jadi bahan diskusi bersama. Selanjutnya. Jadi dari kami mendefinisikan off-grid itu adalah sebuah solusi dengan pendekatan tersebar yang mana dari off-grid itu sendiri kita menyediakan listrik untuk jumlah pemerintahan yang di daerah terpencil dan juga biasanya memang tidak teraliri listrik oleh PLN, yang mana kami mengartikan bahwa untuk listrik PLN di sini itu di bawah 20 kV. Jadi di atas 20 kV itu sudah termasuk ke listrik PLN, sedangkan di bawah 20 kV itu bisa kita kategorikan sebagai off-grid. Lalu juga untuk kedepannya dalam rencana 5 tahun ke depan memang tidak ada perencanaan dari PLN itu sendiri untuk memberikan listrik ke daerah tersebut. Mungkin karena biasanya alasan ekonomi itu sendiri. Dan kita ketahui, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa solusi off-grid itu dapat dibentuk dari dua kategori. Yang pertama itu bentuk teknologinya yaitu mini grid atau microgrid dan juga individual system. Dan individual system kita ketahui ada LTSAE, terus habis itu juga ada solar PV rooftop atau mungkin hybrid system dan juga beberapa renewable energy yang digunakan untuk pengairan atau mungkin storage untuk perikanan dan juga agriculture. Dan perlu kita ketahui bahwa dari off-grid yang ada di Indonesia ini, kita berusaha mereview dan menganalisa seluruh regulasi yang ada dan juga khususnya di regulasi Permen 38 tahun 2016. Lalu juga kita berusaha mempresentasikan pendekatan baru yang kita coba ajukan sebagai pendekatan pengembangan off-grid ke depannya. Lalu juga kita berusaha presentasikan
taksonomi dari off-grid business model yang mungkin bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan mungkin beberapa bisnis model ini mungkin baru dan dapat kita diskusikan bersama dalam bagaimana mengimplementasikannya di Indonesia. Dan kita melihat bahwa sebenarnya bisnis model ini sudah terlaksana di Indonesia, namun mungkin produk energinya itu berbeda, belum dalam bentuk listrik di rural electrification. Dan kami studinya ini berusaha menggunakan regulasi yang ada, yang berlaku di Indonesia sampai sejauh ini, dan kami mereview juga pembelajaran dari program-program sebelumnya, dan juga ada program off-grid di luar negeri yang kita bisa ambil contohnya. Namun itu hanya di report yang secara lengkap, tapi di executive summary kami hanya meng-highlight program-program di Indonesia dan skematik dari bisnis model yang kita coba paparkan juga siang hari ini. Selanjutnya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah paham dan juga tadi sudah disampaikan Pak Tony bahwa Permen 38 2016 ini memang berfungsi untuk mempromosikan bagaimana rural electrification itu bisa dilakukan oleh pihak selain dari PLN. Jadi secara singkat memang ada 4 poin yang kita bisa ambil dari Permen 38 2016 ini. Yang pertama, memang di sini bisnis area atau WILUS itu wilayah usaha itu license-nya atau izinnya itu mencakup minimum 1 kecamatan. Lalu yang kedua, satu bisnis area atau satu WILUS itu hanya diperoleh boleh saja hanya satu holder saja atau satu utility dan itu harus kurang dari 50 megawatt. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya di Permen 38 2016 ini sudah sangat baik membuka semua entitas non PLN itu untuk berpartisipasi dalam mendukung program elektrifikasi di daerah 3T dan juga kita ketahui bahwa sudah ada penentuan tarif untuk bisnis off-grid ini, baik itu secara subsidi maupun non-subsidi. Tapi benar bahwa pada implementasinya ternyata banyak kendala yang dialami. Yang pertama kita ketahui bahwa untuk off-grid itu kebanyakan memang ada di daerah timur, dan biasanya kalau di daerah timur kita ketahui penyebaran penduduknya itu sangat tersebar. Dan juga mungkin penduduknya mayoritas masih berpendapatan lebih rendah daripada yang sudah ada di daerah barat. Dan juga kita ketahui bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat berat kalau memang harus dielektrifikasi dalam satu kecamatan. Karena mungkin satu kecamatan itu mungkin ada yang berbeda-beda pulau, atau mungkin ada yang desanya jauh sekali, dan juga mungkin untuk skala ekonominya kita ketahui bahwa sangat sulit untuk swasta masuk ke situ. Dan juga untuk kecamatan itu sendiri, kita ketahui bahwa kita melihat bahwa seluruh kecamatan di Indonesia itu memang kebanyakan setidaknya satu desa itu sudah teraliri listrik dan sangat sulit buat para swasta atau entitas non PLN itu mencari atau mendapatkan informasi bahwa di satu kecamatan itu benar-benar tidak ada listriknya. Karena kan tadi ada aturan bahwa satu WILUS itu hanya boleh diakuisisi oleh satu badan usaha. Dan kalau memang sudah ada listrik dari PLN di situ, maka dari itu memang untuk desa-desa lainnya tidak bisa dialiri listrik oleh pemilik atau utility yang lainnya. Sehingga ini yang menjadi kendala bahwa untuk mencari atau mendapatkan satu kecamatan yang benar-benar belum ada listrik itu sangat sulit. Dan ya kalau memang satu kecamatan itu katakanlah ada berpuluh-puluh desa, tapi salah satunya sudah terokupasi oleh listrik dari PLN atau listrik dari yang lainnya, maka sisa desa lainnya tidak bisa dialiri listrik oleh entitas lainnya. Dan itu sangat mengunci bagaimana program elektrifikasinya bisa memberikan listrik ke seluruh masyarakat yang ada di sana. Dan selanjutnya, ya, jadi kita perlu ketahui bahwa off-grid business model ini kita bisa lihat taksonominya
dari studi kami ini ada beberapa tingkatan bagaimana kami mengkategorisasikan off-grid business model. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan izin dari untuk mendapatkan izin wilayah usaha tadi. Yang pertama pastinya kalau kita menggunakan bisnis area atau WILUS di PLN itu permit license-nya melalui PLN. Lalu yang kedua kita ketahui bahwa di regulasi 38 tahun 2016 itu bisa mengajukan wilayah usaha melalui Kementerian SDM. Lalu yang ketiga, memang tadi ada kendala-kendala yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kami mencoba mengusulkan ada sebuah model baru yang namanya franchise system, yang mana mungkin dari Kementerian SDM dan juga PLN dapat memfranchise-kan wilayah usahanya itu kepada pihak yang lainnya. Dan untuk tingkatan kedua, itu akan dipertimbangkan bagaimana pelanggan itu akan membayar. Yang pertama melalui pelanggan akan membayar ke PLN, yang kedua akan membayar ke BLU, yang ketiga melalui komunitas, yang keempat melalui badan-badan komersial. Nah, detailnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat bahwa di tingkat ketiga ini ada model bisnis secara lengkap. Untuk model bisnis yang melalui PLN, itu bisa melalui model bisnis micro IPP yang nanti akan saya jelaskan secara singkat, rental KSO, lalu untuk model bisnis badan layanan umum, itu bisa melalui DBO, Design, Build, Operate Contract. Lalu untuk community base, kita bisa melalui koperasi dan NGO. Lalu untuk komersial, itu bisa melalui BUMDes, BUMD, BUMD Partnership, KPBU, atau swasta secara murni. Dan nanti saya akan coba detailkan secara singkat bagaimana model bisnis ini bentuknya seperti apa dan mungkin hasil evaluasinya bagaimana. Dan selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya ke-10 model bisnis tadi juga kita ambil dari beberapa pembelajaran di Indonesia. Yang pertama dari PNPM, EBTKE, MCAI, dan juga PLN. Dan masing-masing memang memiliki budget arrangement tertentu, ada yang multi-year, yearly basis, dan project basis. Dan kita ketahui bahwa ada beberapa jenis financing resource dan institutional framework yang berbeda-beda dari masing-masing program subsidi off-grid ini, dan dapat kita ketahui bahwa PNPM sendiri mengajarkan kita satu hal yang cukup unik, yang mana waktu itu memang wilayah usaha itu tidak menjadi, memang diperlukan, tapi tidak dipaksakan untuk skala mikro, dan PNPM kebanyakan memang proyek-proyeknya skala mikro. Dan juga untuk EBTKE, bahwa kita tahu bahwa sudah dilaksanakan dan kita menemukan dalam studi sebelum-sebelumnya yang diadakan oleh Kesterok, itu juga kita menemukan bahwa adanya keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan proyek PNPM, dan dapat kita ketahui kebanyakan mungkin saat ini proyek EBTKE itu sudah menyasar ke banyak-banyak rumah, akan tetapi mungkin masih diutamakan berapa rumah yang tercapai. Dan juga untuk MCAI, kita pelajari bahwa memang MCAI itu adalah sebuah grant yang sangat besar yang mendukung pengembangan off-grid dan pengembangan wilayah usaha untuk off-grid di Indonesia. Dan akan tetapi banyak proyek mungkin yang mungkin keberlanjutannya itu tidak tentu. Dan kita lihat bahwa untuk PLN sendiri, memang kita ketahui proyek PLN itu sudah mengcover 97% elektrifikasi nasional, akan tetapi kita ketahui kebanyakan memang melalui grid extension dan juga mungkin PLTD, walaupun akhir-akhir ini memang proyek PLN sendiri sudah mengarah kepada energi terbarukan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, dan juga kita ketahui bahwa kelanjutan mungkin kalau menggunakan grid extension untuk di rural electrification itu sangat membebani biaya dari PLN sendiri maupun juga dari APBN. Dan kita ketahui
kalau misalkan di daerah timur atau di daerah off grid itu kan demand-nya sangat rendah dan juga penyebaran geografisnya itu sangat luas sehingga kadang-kadang memang dibutuhkan capex yang sangat tinggi. Dan kalau kita ketahui bahwa dari pendekatan yang kita juga lakukan selama ini bahwa sebenarnya kita ingin membangun demand dan demand. Akan tetapi itu juga tidak sangat efektif sehingga kita perlu mempelajari sebuah pendekatan baru yang mana pendekatan baru electrification ini kita akan memperkenalkan sebuah pendekatan yang namanya National Geospatial Risk Cost Planning yang nantinya akan memanfaatkan data geospasial untuk mendapatkan opsi teknologi baik on grid maupun off grid dan juga untuk menerangi daerah tersebut dan juga akan terbuka public investment dan subsidies yang mendukung program dari off grid dan on grid itu untuk mencapai target elektrifikasi yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah dan juga PLN dapat memilih teknologi yang lebih tepat dan juga lebih murah dalam melaksanakan program off grid. Dan ini mungkin juga bisa dilakukan oleh pihak swasta yang mana nanti akan merencanakan pemilihan teknologi yang akan mereka gunakan untuk penyediaan listrik di daerah off grid itu sendiri. Dan ini sudah ada juga di buku kami. Secara lebih detail contoh-contohnya kami juga tampilkan. Selanjutnya. Dan sudah seperti yang disampaikan bahwa kami akan memaparkan 10 bisnis model secara detail dan juga akan mengevaluasi semuanya dan kami mengevaluasi berdasarkan beberapa kriteria dan juga dampak yang pastinya bisnis model ini harus bisa direplikasi dan juga bisa durability-nya sangat tinggi sehingga bisa dilaksanakan dan juga efektivitas dan juga ketepatan waktu untuk menyebarkan atau memperluas penggunaan bisnis model ini bisa dilakukan dengan cepat dan masif oleh Kementerian SDM dan juga PLN itu sendiri. Dan dari evaluasinya kita berusaha melihat dari institutional setting, bagaimana melihat izin dari Wilus itu diperoleh, susah atau tidaknya, dan juga seberapa kompleks institutional capability dan juga prosesnya. Lalu juga kita melihat bahwa ada subsidi yang mungkin dibutuhkan sehingga pastinya bagaimana memperoleh subsidi itu bisa atau tidak atau mudah atau tidaknya itu juga dipertimbangkan. Lalu keberlanjutannya kita melihat dari sisi teknis, finansial, ekonomik, dan sosial. Dan kalau kita perhatikan bahwa off-grid business model itu memang sangat unik dan berbeda dengan on-grid, sehingga kita juga harus memerhatikan bagaimana beberapa studi harus dilaksanakan dengan tepat, baik itu affordability dari lokal community-nya dan juga pengembangan komunitas dan juga pengembangan ekonomi setempat itu juga harus diutamakan. Lalu juga pastinya membutuhkan Wilus untuk melakukan off-grid dan baru para entitas non-PLN itu bisa melakukan penginstalan untuk off-grid itu sendiri. Dan kita akan coba kembali ke halaman 6, di mana tadi ada 10 model bisnis off-grid yang kita bisa lihat, bahwa kita akan membahas satu persatu dari yang model off-grid PLN, itu ada micro IPP, rental, dan KSO. Mungkin bisa kita pergi ke halaman 10. Ya, jadi untuk micro IPP itu sendiri kita ketahui bahwa sebenarnya IPP di Indonesia sudah sangat berkembang dan mungkin untuk skala off grid ini hanya skala kecilnya saja, hanya kita mencoba memperkecil IPP yang sudah ada dan peran PLN juga ada di sana dan untuk selanjutnya untuk bisnis model yang kedua itu melalui rental. Kita ketahui bahwa bisnis rental di ketenagalistrikan itu juga sudah lama ada dan biasanya ini contohnya di diesel generator. Tapi dalam hal ini kita membuka bahwa bisnis rental itu mungkin bisa terjadi di energi terbarukan seperti biomass, biogas ataupun solar PV atau yang lainnya sehingga bisa mendukung program elektrifikasi nasional dan juga pastinya ini juga memerlukan peran PLN dan untuk
model rental ini berbeda dengan IPP karena rental ini sifatnya dia dalam skala tahunan sehingga nanti dari pihak PLN bisa memutus atau mungkin tidak melanjutkan rental yang dibutuhkan karena mungkin adanya masuknya jaringan PLN dan sebagainya. Lalu untuk kerjasama operasi itu adalah model yang ketiga yang mana kita mengambil bahwa sebenarnya ada beberapa kasus Pemda atau maupun kementerian atau pihak yang lainnya memiliki aset yang kemudian akhirnya dikelola oleh operasinya dikelola PLN sendiri. Dan kami mencoba memodifikasi bahwa dari Pemda atau mungkin dari kementerian itu bisa digantikan oleh project investor yang tertarik memberikan atau capital contribution-nya itu untuk membangun sebuah off-grid dan nanti pengelolaannya dikelola secara operational maintenance-nya itu dikelola oleh PLN. Dan PLN dan juga antara project investor dan PLN ini akan menandatangani yang namanya kerjasama operasi sehingga bisa terbentuk sebuah bisnis model baru. Kita kembali ke 6. Itu untuk yang PLN dan kita akan bahas untuk yang Badan Layanan Usaha Umum dan juga komunitas base. Halaman 11. Ya. Jadi ini untuk melalui Badan Layanan Usaha yang mana Badan Layanan Usaha ini nanti akan dibentuk antara SDM dan juga Kemenkeu. Lalu untuk BLU ini dari fungsinya SDM itu akan memberikan technical assistance dan juga funding serta mensupervisi jalannya Badan Layanan Usaha ini untuk off-grid pastinya. Dan Badan Layanan Usaha ini akan membuka seluruh peranan atau peluang off-grid di Indonesia ke seluruh kontraktor dan kontraktor akan mengikuti tender atau procurement-nya itu sendiri dan Kemenkeu akan berfungsi untuk memanage dan mengadvisory program BLU ini dan untuk koperasi kita ketahui bahwa koperasi sudah dapat dilaksanakan sebagai juga entitas yang dapat menyediakan listrik. Mungkin untuk koperasi sendiri sudah ada contoh atau NGO itu sudah ada contohnya di IBK Project. Kita kembali ke slide 6. Dan ini adalah yang komersial. Silakan ke slide 12. Kita akan membahas BUMDes dan BUMD. Yang mana kita ketahui bahwa entitas yang juga bisa menjual listriknya secara legal itu adalah BUMDes dan BUMD. Dan dari BUMDes dan BUMD ini bisa mendirikan sebuah project company untuk menjual listriknya. Dan project company ini akan menjual listriknya ke pelanggan secara langsung. Dan untuk BUMD Partnership atau BUMDes Partnership itu mereka akan bekerja sama dengan investor untuk membangun sebuah project company. Dan fungsi investor di sini sangat penting karena nanti ada perbedaan hasil di evaluasi kami secara risikonya. Dan project company akan juga menjual listrik ke masyarakat secara langsung. Dan ini sudah ada contoh-contohnya yang nanti bisa Ibu Bapak lihat di report kami. Selanjutnya, kita kembali ke 6. Dan kita juga ada KPBU dan juga swasta murni, slide 13. Dan KPBU ini memang cukup kompleks karena memang kita melihat bahwa ada peluang antara pemerintah daerah, juga investor berkolaborasi bersama dan juga ada keterlibatan dari Kementerian SDM, Bappenas dan juga Kemenkeu dalam bagaimana mereka menyediakan fungsi mereka masing-masing sehingga mereka bekerja sama bersama untuk membangun sebuah project company yang mana project company ini akan menyediakan listrik langsung ke pelanggan. Dan sebenarnya KBPU itu memang terdiri dari 2 jenis. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail, tapi yang kami pilih di sini adalah KPBU Availability Payment atau penyediaan pelayanan yang mana memang sejatinya untuk off-grid ini walaupun kapitalnya sangat tinggi dan membutuhkan subsidi, tapi untuk keberlanjutannya, operational maintenance-nya juga perlu diperhatikan dan perlu diberikan subsidi juga, sehingga keberlanjutan dari proyek off-grid ini dapat terjamin. Jadi KPBU Availability Payment ini lebih memungkinkan dibandingkan yang Viability Gap Fund. Dan kalau kita ketahui tadi yang model terakhir adalah murni swasta. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita kembali ke 6.
Dan tadi juga ada model untuk franchise system, yang mana franchise system ini berusaha mencoba mengcover community base dan juga commercial base. Jadi sebenarnya franchise system ini model baru yang mungkin secara legal masih perlu diuji coba, sehingga dalam evaluasi off-grid business model kami kita tidak evaluasi, namun kita coba memberikan salah satu bahasan khusus untuk hal ini. Dan kita lihat bahwa dari masalah-masalah yang ada, di sini ada beberapa masalah tadi seperti satu kecamatan dan juga mungkin masalah FS-nya sudah oke tapi mungkin tidak di-approve untuk apa namanya WILUS-nya dan juga ketidaksediaan subsidi dan juga sebagainya, itu menyebabkan mungkin adanya kolaborasi atau pemberian WILUS secara franchise kepada entitas atau atau komunitas yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu model bisnisnya. Dan dari sini SDM dan PLN akan memfranchise-kan dalam jangka waktu tertentu kepada mereka, entitas-entitas tersebut, dan entitas tersebut akan melaksanakan penyediaan listrik melalui project company, dan project company itu akan menjual listrik ke masyarakat. Akan tetapi di sini juga kita juga mencoba membuka peluang bahwa karena mungkin demand-nya tidak pasti, mungkin karena juga wilayahnya wilayah PLN, maka dari itu listrik yang dijual kalau memang ada excess bisa dijual ke wilayah PLN atau mungkin ke WILUS lain yang bisa memungkinkan itu terjadi kalau memang legalnya dibentuk dan sebagainya. Jadi WILUS ini franchise ini masih ide yang sangat kasar yang mungkin bisa Ibu Bapak baca di report kami, tapi nanti mungkin kita tidak evaluasi franchise ini secara detail. Ya, next slide. Next saja. Ya, jadi kalau kita ketahui bahwa evaluasi yang kami ambil itu berdasarkan tadi institusional, subsidi, dan keberlanjutan, dan kita perlu ketahui bahwa penilaian di sini kami berusaha menilai berdasarkan kriteria tersebut, dan kalau masing-masing dari parameter itu kita coba nilai 1 sampai 3, yang mana 1 itu low risk, 1 itu high risk, 2 itu medium risk, 3 itu low risk. Jadi kami menilai berdasarkan diskusi beberapa institusi research terkait dan juga beberapa pengembang atau mungkin pemilik wilayah usaha, itu kita coba masukkan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga kita menyimpulkan adanya penilaian-penilaian untuk masing-masing business off grid yang ada di sini. Dan kami menemukan bahwa dari seluruh 10 model business off grid ini, peluang untuk menciptakan business off grid yang cocok untuk di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu micro IPP dengan nilai 21, di sini KSO kerjasama operasi dengan nilai 20 dan juga BUMD partnership untuk komersial di nilai 19. Dan kita berharap tadi bisa kita tinjau lebih lanjut bagaimana implementasi atau mungkin detail pelaksanaan untuk business off grid model di Indonesia nanti selanjutnya. Dan ini adalah rekomendasi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca secara detail, tapi kalau kita lihat bahwa tadi kita perlu kejelasan tentang kriteria WILUS itu sendiri dan bagaimana proses langkah-langkah prosedurnya, karena mungkin selama ini menurut para pengaju WILUS itu masih sangat lama dibandingkan yang tertulis, dan juga kita melihat bahwa tadi ada kendala dalam menentukan wilayah usaha yang cocok, maksudnya dalam artian karena satu kecamatan sangat sulit mendapatkan kecamatan yang benar-benar belum ada listrik, sehingga perlu adanya transparansi. Mungkin dari pihak Kementerian SDM dapat memberikan informasi kepada umum atau entitas yang membutuhkan informasi tersebut di wilayah mana, kecamatan mana yang memang masih membutuhkan listrik dan sebagainya. Itu akan membantu sekali bagaimana proyek Permen 38 2016 ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga kita ketahui bahwa competitive selection atau competitive bidding itu juga perlu sehingga dapat memberikan opsi harga yang murah
karena pemerintah mungkin kalau memberikan subsidi yang besar itu juga sangat sulit sehingga karena membebani APBN itu sendiri sehingga apabila dengan competitive selection itu akan dapat listrik yang lebih murah. Dan juga untuk geospatial risk cost planning yang sudah kita coba jabarkan di report kami ini juga kita ajukan sebagai salah satu risk cost planning untuk off grid. Lalu selanjutnya kita juga ingin mendapatkan kejelasan yang lebih dan kita menyarankan beberapa hal poin penting yang mana local government dapat berperan dan mungkin key performance indicator dari Kementerian SDM atau PLN juga dapat bisa ditingkatkan. Dan dari segi subsidinya, kita ketahui bahwa Permen 38 2016 mungkin masih butuh klarifikasi sumber pendanaannya dari mana, mekanismenya sebagai wilus aplikan itu harus bagaimana, memenuhi syarat apa saja untuk mendapatkan subsidinya dan sebagainya. Dan juga kita ketahui bahwa dari Kemenkeu sendiri belum ada payung hukum yang mendukung subsidi karena setahu kami dari PMK 170 tahun 2013 mengenai subsidi listrik itu hanya bisa diberikan kepada BUMN yaitu PLN itu sendiri sehingga untuk entitas lain itu masih belum ada payung hukum yang jelas sehingga butuh legal atau kejelasan kerangka institusional atau legal yang mendukung adanya subsidi untuk off grid di Permen 38 2016. Dan kami melihat mungkin secara institusi bagaimana subsidi itu diberikan, apakah melalui microfinance, intermediaries atau bagaimana, itu juga menjadi opsi yang mana kita di sini menyarankan adanya keterlibatan financing institution seperti bank lokal atau bank nasional atau mungkin yang lain-lainnya seperti mungkin yang non-bank financing itu seperti PT SMI dan lain sebagainya untuk membantu proses subsidi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga untuk pemilihan subsidi juga harus tepat jenisnya sehingga bisa sesuai dengan sasaran dan juga alokasi budgetnya dan juga opsi itu akan menjadi sarana penting bagaimana subsidi itu bisa diberikan secara tepat sasaran. Dan kami juga melihat bahwa sebenarnya dari kementerian lain itu sebenarnya sudah juga memberikan contoh yang mungkin bisa jadi rekomendasi dasar bagaimana subsidi off grid ini di Permen 38 2016 itu bisa dilaksanakan. Jadi kita bisa memilih dua opsi. Yang pertama melalui BLU, karena tadi BLU juga kita sebutkan sebagai salah satu bisnis model. BLU ini juga bisa dimanfaatkan juga sebagai badan penyediaan subsidi atau mungkin sebagai pengawas subsidinya tadi. Sesuai dengan fungsi masing-masing dari Kementerian SDM fungsinya seperti apa, dari Kemenkeu seperti apa. Dan dari BLU ini akan memberikan subsidi ke intermediaries akan memberikan subsidi ke project developer, dan sebagainya. Ini sudah terjadi di perumahan rakyat yang kita ketahui di bawah Kementerian PUPR. Dan juga untuk subsidi opsi yang kedua itu sudah juga di ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian yang memberikan subsidi secara langsung ke petani-petani dan proyeknya petani itu melalui intermediaries yang bekerja sama dengan kementerian itu sendiri. Dan ini mungkin bisa menjadi opsi pilihan bersama bagaimana kerangka subsidi atau mekanisme subsidi ini bisa dilaksanakan untuk off-grid di Permen 38 2016. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan Bapak Ibu mungkin selanjutnya bisa mereferensi kepada report dari studi kami, kajian kami, dan juga hasil rekomendasi kami. Saya serahkan kembali ke Pak Suhud. Terima kasih Pak Damar yang sudah menyampaikan isi singkat daripada hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak pertanyaan di chatbox ini yang menanyakan mengenai materi. Sebentar lagi akan ditayangkan di chatbox tersebut. Bapak Ibu sekalian bisa mendownload bukan hanya sekedar PPT yang disampaikan oleh Pak Damar tadi, tapi juga bisa di-download langsung executive summary dari laporan model bisnis ini yang sudah tadi secara resmi di-launch oleh Pak Tony Susandi dan Pak Alex. Silakan Bapak Ibu sekalian masuk ke chatbox dan nanti lihat link yang sudah sebentar lagi akan ditayangkan oleh panitia dari webinar. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai untuk sesi tanggapan, mohon Bapak Ibu sekalian mengisi absensi yang sudah diberikan juga linknya di chatbox oleh panitia.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian untuk melakukan kerjasamanya dalam mengisi absensi dan juga mengunduh materi presentasi atau materi naskah eksekutif summary tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja untuk sesi berikutnya. Kami akan mengundang 6 orang peserta ya, yang memang berkontribusi dalam kegiatan atau kajian ini dalam prosesnya. Yang pertama tentunya kami akan mengundang dari perwakilan Technical Working Group di pilar kebijakan. Dalam hal ini saya mengundang yang mewakili Bappenas Pak Yusuf, lalu kemudian dari Kementerian Desa Pak Yasi, dan dari Kemenko Maritim dan Investasi Pak Yaser untuk berhadir dalam virtual Zoom di layar ini. Lalu yang berikutnya saya undang juga dari perwakilan mitra kami berkomunikasi dan berdiskusi pada saat proses. Tentunya yang pertama saya undang Saudara Burce dari Climate Policy Initiative, dan yang kedua saya undang Pak Ferry nih yang sangat kami sibukkan pada saat diskusi mengenai perspektif dari sisi developer yang mewakili dari PT Sun. Saya persilakan kelima penanggap ini untuk muncul. Nanti yang terakhir ada 1 orang lagi sedang melakukan parallel meeting. Kami akan undang yang terakhir dari IISR, dari Pak Fabri nanti. Silakan. Pertama saya coba minta pendapat dari Pak Yusuf dari Bappenas selaku dari pilar kebijakan Technical Working Group. Silakan Pak Yusuf memberikan tanggapan. 5 menit Pak ya, karena ada 6 penanggap nih Pak. Silakan Pak Yusuf. Baik Pak Suhud, terima kasih. Semoga suara saya jelas Pak ya. Jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ke Mentari Pak, juga ke EPTKE yang sudah melakukan studi ini dan sekaligus juga menyelesaikan dan menyelenggarakan acara soft launching ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan di sini. Pertama adalah mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Tony Susandi, ke depan kita akan menyelesaikan akses ketenaga listrikan ke seluruh masyarakat agar dapat mencapai rasio elektrifikasi yang universal. Jadi seluruh masyarakat bisa menerima akses yang tentunya dengan cukup, mutu yang bagus dan harga yang terjangkau. Ini salah satu target dari Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024. Harapan kami adalah bahwa RPJM dalam periode 5 tahun ini akan menjadi basis dari selesainya penyediaan layanan untuk ketenaga listrikan kepada masyarakat, sehingga di 20 tahun ke depan dalam rencana pembangunan jangka panjang selanjutnya kita bisa benar-benar keluar dari middle income trap dan bisa menjadi negara maju pada mungkin akhir tahun 2030-an. Jadi ini makro sektoralnya. Jadi kami mengharapkan bahwa di 2020-2024 layanan akses listrik universal ini bisa selesai, Pak. Jadi saya pikir inisiatif ini sangat relevan dengan itu. Nah, terkait dengan itu kita perlu mempercepat ini, Pak, pencapaian target ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh hasil dari kajian ini, tentunya kami sangat menyambut baik, Pak ya. Karena memang dari yang belum terlistriki ini memang kalau istilahnya itu keraknya gitu Pak ya. Mohon maaf ini. Jadi keraknya yang harus kita selesaikan sehingga sangat sulit
alternatifnya tentunya adalah kita memang tidak bisa berharap hanya kepada PT PLN gitu ya. PT PLN akan tetap berperan sangat penting, tetapi perlu juga kita mengundang peran serta dari seluruh pihak, baik itu private, swasta, badan usaha masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama-sama menuju satu tujuan. Nah, kemudian terkait dengan skema-skema itu, saya pikir memang bagaimana kita, kalau tadi kan kesimpulannya kira-kira kan memang tiga besarnya itu di bawah PLN, Pak ya. Jadi Ya, betul, Pak. Wilusnya ada di PLN. Saya pikir sih itu yang bisa kita manfaatkan sebenarnya, Pak. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya kita tempatkan PLN sebagai institusi yang sangat penting. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Damar juga bahwa mekanisme subsidi yang ada saat ini memang masih berbasis atau berdasarkan pelanggan PT PLN. Saya pikir ya sudah kita dorong saja melalui hal tersebut dengan mungkin ada perbaikan-perbaikan di bisnis proses gitu. Jadi kita percepat perbaikannya sehingga ke depan bisa segera berjalan gitu, Pak. Jadi kalau tadi di slide berapa tadi ya. Jadi kan jadi dari target itu kemudian kita turunkan jadi nasional list cost tadi itu, Pak? List cost plan, Pak. Ya, jadi dari nasional geospasial list cost planning itu, nah mungkin itu yang perlu diperkuat oleh oleh pemerintah ini dengan integrasi antar pihak gitu ya, dengan KSDM, mungkin nanti ada Pak Zazi juga ya, Pak Zazi, Kementerian SDM, dengan mungkin para donor, para mitra pembangunan, kita tumpahkan di situ, kemudian mekanismenya ya saya pikir yang sesuai rekomendasi dari ini saja gitu, kita lewat PLN istilahnya kita ajak diskusi, kemudian kita dorong ke sana secara bersama-sama gitu. Jadi bisa cepat saya pikir, dan istilahnya masih comply dengan tata aturan yang ada saat ini gitu kan, Pak. Karena kan sepertinya tadi memang itu compliance. Sehingga kalau yang saya ikutin dari berbagai kajian, Pak ya, karena kan memang rural electrification itu ya mohon maaf memang masih mahal gitu kan, Pak ya, untuk menyediakan listrik ke masyarakatnya. Baik karena skala ekonomis, karena aksesnya ataupun ketersediaan sumber dayanya gitu kan. Nah, ini yang Pak Yusuf, masih ada tambahan lagi, sudah lebih dari 5 menit, Pak. Oke, ya menyelesaikan ini ya, saja silakan, tadi, Pak. Ya, silakan, jadi Pak. dari akses ke masyarakat itu karena tadi, Pak, jadi lupa saya, Pak. Jadi intinya gini, Pak, maaf, tadi kan masih mahal, Pak ya. Jadi financial constraint, visibility maupun economic visibility ini yang jadi tantangan kan. Nah, saya pikir dengan model yang 3 terpilih tadi itu saya pikir constraint itu bisa diselesaikan gitu. Mungkin gitu dulu, Pak Sud. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Yusuf yang mewakili dari Bappenas selaku anggota Technical Working Group di Pilar Kebijakan Elementari. Saya berikan kesempatan kepada Pak Yazi. Tadi kita bicara banyak soal desa-desa dan kecamatan di daerah-daerah 3T. Silakan Pak Yazi memberikan komentar terkait dengan hasil kajian tim Mentari. Silakan Pak Yazi.
Terima kasih Pak Suhud. Setelah menyimak hasil paparan tadi, memang kami sangat setuju dengan adanya konsep BUMDes Partnership ataupun BUMDes Agglomeration, karena dari 74.000 desa lebih yang kita punya seluruh Indonesia, sudah ada terbentuk kurang lebih ada sekitar 11.000 BUMDes. Artinya BUMDes ini harus kita berdayakan. Nah, kami melihat bahwa dalam tabel tadi yang dipaparkan, masih ada kendala nilai di mana secara technical itu masih di skor 1, dan kemudian juga financial. Tapi memang ini kita harus menghilangkan paradigm ini, mindset kita bahwa ini masih dikategorikan yang high risk. Karena apa? Setelah kita melakukan penjaringan beberapa mitra pembangunan dan mitra strategis kami, di antaranya yang sudah kami lakukan bersama Schneider Electric Indonesia Prancis, dan kemudian juga dengan Caterpillar Indonesia, di mana mereka berkomitmen untuk bisa melatih BUMDes ini untuk renewable energy, kemudian technical automation, dan juga sifatnya untuk listrikan electricity. Dan kita sudah bekerja sama dengan Kemenaker, di mana ada 200 lebih BLK vocational training yang mempunyai komitmen akan melatih BUMDes ini di 2021. Kemudian juga tidak hanya di BLK, Excellence Center dari Schneider Electric misalnya di Cimahi itu bisa sanggup menampung lebih dari 300 BUMDes dalam satu pelatihan. Dan ini kita bisa lakukan percepatan dari 2021 sampai 2024. Artinya untuk technical itu tidak menjadi masalah lagi. Karena untuk peningkatan kapasitas ini porsi keikutsertaan perempuan pun kita ikut sertakan. Artinya porsi peserta dari BUMDes itu mereka memperoleh kesempatan untuk dilatih ada sekitar 30% dari total populasi dari penduduk desa yang berminat untuk melakukan pelatihan. Ini kenapa kami tiru dari program Solar Mama yang sudah dilakukan oleh pemerintah India beberapa tahun yang lalu yang sukses sekali, dan itu juga menjadi salah satu poin penting di mana meningkatnya kemampuan elektrifikasi mereka sampai mencapai lebih dari 60 gigawatt dan lebih sekarang, seperti juga Bangladesh dan Sri Lanka. Nah, ini menjadi perhatian kami karena banyak sekali mitra pembangunan, kemarin juga Tesla sangat berminat untuk memberikan semacam pilot project yang disebut dengan Powerwall 3, di mana Powerwall 3 ini satu unit itu adalah 10 kilowatt hour dan beratnya hanya sekitar 90 kg. Dan ini sangat kami pikir sangat penting karena bisa betul-betul dia off-grid dan bisa mendukung satu desa, misalnya dipasang 5 Powerwall, itu sudah bisa mencakup untuk satu desa. Artinya aktivitas ekonomi mereka juga bisa terbantukan dengan ini. Nah, dari beberapa constraint tadi kami lihat juga ada misalnya contoh untuk Wilus. Wilus ini sebenarnya ada constraint di zonasi. Masalah di zonasinya, seperti yang kita identifikasi dari berbagai sumber adalah dia tidak juga bisa melewati hutan lindung, protected forest, berdasarkan tata ruang. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa melalui juga protected forest, hutan produksi, karena ini sangat riskan. Dan juga untuk luasan zonasinya itu harus satu kecamatan, dan ini sangat sulit kita mencari satu kecamatan dengan satu poligon dalam satu poligon yang sama. Dan kemudian kami melihat bahwa Wilus ini untuk aplikasinya juga tidak tercantum seberapa lama kita bisa memperoleh Wilus ini. Dan solusinya adalah seperti tadi BUMDes Partnership atau BUMDes Agglomeration, ataupun juga dengan sistem franchise. Franchise ini sangat bagus, artinya kalau kita melihat contoh SPBU itu bisa menjadi contagious, bisa menjadi banyak karena sistem franchise juga. Dan ini bisa nanti kita bentuk polanya seperti apa, setiap desa bisa memiliki 3 atau 4 franchise. Bayangkan saja, dari 74.000 desa, satu desa bisa memperoleh 3 atau 4 saja, dikalikan 74.000, itu sudah luar biasa besar. Artinya secara 23% bauran energi terbarukan akan bisa tercover di akhir tahun 2024 sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden Jokowi. Dan kami melihat bahwa keinginan dari mitra-mitra pembangunan kami sangat luar biasa untuk membantu desa. Artinya sekarang tinggal di kita, ketulusan kita mau nggak untuk ini bisa segera terentaskan. Jadi memang tadi kalau memang boleh kami sarankan,
Artinya high risk tadi bisa di-minimize menjadi low risk karena untuk technical itu tidak menjadi masalah lagi. Financial itu bisa kita carikan solusinya. Artinya banyak pihak juga yang bisa membantu, baik itu soft loan dan juga ada sebagian soft loan dan ada kombinasi soft loan dan grant. Dan ini penting sekali karena pemerintah Inggris juga akan membantu kita dalam program Mentari. Artinya dalam kerangka kerja Mentari nanti tetap kita berkolaborasi karena bagaimanapun PLN tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sini. Artinya itu akan bisa meminimize semua masalah kelistrikan terutama di Indonesia. Dan ini memang satu lagi yang menjadi constraint yang kami identifikasi adalah semua modalities yang ada di desa, misalnya PLTS yang terabaikan, yang tidak memperoleh bantuan untuk peningkatan kapasitas, itu memang harus segera dilakukan revitalisasi. Tetapi kendalanya adalah mereka masih belum ada berita acara serah terima barang dari pemerintah pusat ataupun donor. Nah ini menjadi kendala. Yang kami lihat seperti bantuan ADB, Asian Development Bank, di Selayar dan di Tual dan juga di Semau itu, mereka tidak memiliki berita acara serah terima barang dan akhirnya itu terbuang sia-sia. Gitu. Jadi itu memang million of dollars useless. Artinya ini tidak bisa jalan kalau tidak ada berita acara serah terima barang. Nah setelah itu baru kita lakukan revitalisasi bersama. Artinya semua pihak di sini kolaboratif sifatnya, Kementerian Desa, Kementerian SDM, dan juga PLN bekerja bersama untuk bisa menangani masalah ini. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal sekarang ketulusan kita, mau atau tidak kita sekarang bergerak dari 2021 sampai 2024. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih banyak Pak Yaji yang sudah tepat dengan waktunya, sekitar 7-8 menitnya. Saya catat Pak tadi bagaimana tadi meningkatkan scoring yang Pak Yaji katakan mengenai kapasitas desa dalam tadi yang scoring karena memang tantangan besar buat Mentari untuk bagaimana bisa menaikkan risk-nya menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Yaji atas masukannya. Saya persilakan yang ketiga dari Pak Rida Yasir selaku perwakilan dari anggota pilar kebijakan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Silakan Pak Yasir, waktunya. Ya, terima kasih Pak Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya perhatikan konsep ini sudah bagus ya, jadi sudah ada detailnya apa yang bisa dilakukan dan beberapa alternatif dan juga konsep regulasi yang akan mendukung. Namun yang kita jangan lupa adalah keterkaitan antara objektif dari proyek ini dengan fasilitas yang lain, termasuk konektivitas atau connectedness dengan dunia luar dari lokasi-lokasi yang kebanyakan yang akan diberikan solusi dari proyek ini daerah-daerah yang agak jauh ya kan ya Pak Suhud ya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga tadi ada kiat untuk membangkitkan perekonomian lokal dan beberapa hal yang lain yang memang akan membantu sustainability dari proyek yang ditanamkan di daerah-daerah yang jauh tersebut. Nah, yang kita tidak boleh lupa adalah kalau nanti mereka sudah siap menggerakkan kegiatan ekonominya, apakah connectedness dengan daerah luar yang jauh dari lokasi mereka itu sudah siap? Apakah barang mereka yang kalau di lokalnya sana sudah bagus dan sudah kompetitif, begitu harus didatangkan ke Jakarta, harus didatangkan ke kota-kota lain, itu menjadi sangat mahal. Apakah logistik chain-nya sudah juga dipikirkan, mungkin mereka mengembangkan kegiatan ekonomi yang membutuhkan bahan baku dari luar atau perlu menjual hasil produknya ke daerah luar. Nah, itu yang jangan ditinggalkan supaya proyeknya yang konsepnya sudah bagus
nanti setengah jalan stuck lagi. Banyak contohnya kita proyek-proyek yang begitu ya. Jadi saya pesan itu saja, konsepnya sudah bagus, hanya perlu dipikirkan selain sustainability lokal, sustainability-nya secara nasional, karena mereka akan menjual produknya nggak bisa kembali ke masyarakat lokalnya. Jadi untuk membesarkan kegiatan ekonomi mereka di sana, meningkatkan kesejahteraan, dan juga menciptakan beban, tadi katanya kan demand creation itu juga poin, sehingga dengan demikian pembangkit-pembangkit yang akan dibangunkan di sana semakin kuat dan semakin bisa ditambah, dan itu juga akan membantu ke target-target nasional, target energi terbarukan 23% yang banyak dianggap sangat ambisius. Sebetulnya kalau kita mau teliti dan mau kreatif, banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan. Salah satunya seperti yang dikemukakan di konsep off-grid ini, model bisnis off-grid ini. Banyak sekali modelnya harusnya yang bisa dicermati. Namun sekali lagi pesan saya tadi, jangan lupa, jangan saja terfokus ke lokasi proyek. Harus juga melihat ke sekelilingnya dan bagaimana keterkaitan dengan siapa seharusnya stakeholder dari kegiatan-kegiatan ekonomian yang akan dilakukan dari energi yang diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut. Itu intinya Pak Suhud. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ridha Yasir yang mewakili dari Kemenko Maritim dan Investasi selaku anggota dari Technical Working Group Pilar Kebijakan Program Mentari. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan 3 tanggapan dari yang mewakili dari kementerian ya, selaku anggota Technical Working Group. Saya juga ingin mendengar sebenarnya dari rekan-rekan yang kemarin kita ajak diskusi secara mendalam terkait dengan proses penyusunan kajian model bisnis ini. Yang pertama saya coba undang Bapak Fabi Tumiwa yang mewakili dari Direktur IASR yang sempat direcoki dengan kami untuk berdiskusi mengenai model-model bisnis yang kira-kira menjadi tantangan yang bisa dikembangkan di depan di masa depan. Saya persilakan Pak Fabi. Jangan lupa waktunya sekitar 8 menit ya. Oke, saya coba lebih ringkas daripada itu. Terima kasih Pak Suhud. Jadi kalau kita bicara soal penyediaan listrik untuk daerah pedesaan, daerah tertinggal, itu memang membutuhkan effort atau upaya-upaya yang lebih besar ya dibandingkan dengan menyediakan listrik untuk daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang. Kenapa? Sederhana kan, kita tahu yang pertama permintaannya itu rendah. Jadi secara bisnis penyediaan listrik di sana itu memang nggak make sense, nggak visible gitu. Selain rendah, daya beli masyarakat juga terbatas gitu. Oleh karena itu, ya kami dari ISR seringkali menyatakan bahwa penyediaan listrik pedesaan itu memang membutuhkan effort yang lebih, tapi juga financing scheme yang sangat berbeda. Dengan kalau misalnya bicara penyediaan listrik secara konvensional, di mana narik kabel gitu. Karena sustainability dari bisnis modelnya, pengelolaan pembangkit listrik dan penyediaan energi ke masyarakat sangat bergantung kepada permintaan dan tarif tadi gitu. Kalau ini nggak bisa terjamin, maka ya akan selesai. Nah, kita sementara kelayakan bisnisnya sangat bergantung pada kemampuan bayar, sementara kemampuan bayar masyarakat dan pertumbuhan listrik ke depan itu juga tidak bisa dijamin. Nah, yang dibahas hari ini menurut saya tuh baru satu aspek bisnis model ya yang untuk membuat bisnisnya sustain. Tapi kan kita masuk ke dalam, kita harus ribet mengurus bisnis model ini, mencoba mengkaji bisnis model apa yang sesuai, itu kan karena yang ada 3 hal sebenarnya kalau saya lihat yang selama ini secara regulasi membatasi. Yang pertama adalah adanya konsep wilayah usaha yang dimiliki oleh PLN yang sudah default dimiliki oleh PLN. Dan kalau kita, menurut saya, kalau kita nggak membereskan urusan wilayah usaha ini, ya bisnis model apapun akan lebih sulit. Jadi kita tuh harus muter-muter untuk mengakali konsep itu.
satu wilayah usaha ya. Yang kedua, saya melihat belum ada kepastian di dalam perencanaan elektrifikasi yang terintegrasi. Ada rencana di PLN, tapi itu adalah rencananya PLN. Tapi harusnya di pemerintah punya rencana elektrifikasi pedesaan, dan itu yang dimiliki oleh banyak negara. Jadi misalnya di banyak negara, saya ambil contoh misalnya Laos ya, setahu saya yang rasio elektrifikasinya rendah, atau di Myanmar, elektrifikasi pedesaan itu memang sudah dirancang. Kapan grid akan masuk, kapan utility akan masuk ke sana. Jadi selama utility belum bisa masuk, siapapun private sector misalnya yang punya kemampuan untuk menyediakan energi sesuai dengan kualitas atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau regulator, itu diberikan ruang untuk masuk. Nah, perencanaan listrik pedesaan ini menjadi penting gitu. Dan di sana kelihatan misalnya utility itu mampu untuk melistrikinya kapan, tahun berapa. Sehingga kalau pemerintah punya target yang lebih ambisius untuk mencapai rasio elektrifikasi yang lebih besar, misalnya 100% pada waktu tertentu, selama utility-nya nggak mampu, itu diberikan kesempatan lain yang mampu, tentunya dengan aturan main yang sudah ditetapkan secara jelas juga. Karena kita kan selama ini masih bulat dengan hal yang itu. Lalu kemudian ketika menjadi tidak layak, keluarlah ada misalnya saya yang sejak 2010 ya dibahas skema KPBU ya, ada berbagai mekanisme tapi kan tidak jalan juga gitu. Jadi ada persoalan yang perencanaannya. Yang ketiga adalah mengenai subsidi. Alasan Permen 38 nggak berjalan itu karena subsidi hanya bisa diberikan oleh Kementerian Keuangan ke PLN. Ya, jadi kalau persoalan subsidi ini nggak dibereskan, artinya bahwa pemerintah akan memberikan subsidi kepada semua yang bisa menyediakan listrik. Jadi kalau misalnya pemerintah menerapkan skema uniform tarif untuk semua penyediaan listrik, maka utility diminta untuk menyediakan itu, maka kemudian dia bisa menerima subsidi. Saya ambil contoh misalnya itu yang dilakukan di beberapa negara kan, untuk menyediakan listrik misalnya kemudian di bidding, ya, di bidding siapa yang bisa menyediakan listrik serendah mungkin gitu ya, dan dengan harga, kemudian sehingga selisih tarifnya antara tarif dengan cost of production-nya lebih rendah, selisihnya itu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, tapi harus ada mekanisme bahwa mereka atau ada aturan mereka boleh menerima subsidi. Saat ini belum ada. Jadi ketika Permen 38 itu dibuat hanya mengenai aturan penyediaan listriknya, tetapi mekanisme subsidinya tidak diatur. Nah, ini yang menurut saya menjadi pelik ketika kemudian mencari bisnis model. Jadi saran saya sih, saya melihat dari rekomendasi yang sudah disampaikan, kalau kita ingin ini cukup berhasil, maka 3 hal itu yang kemudian memang perlu dibereskan. Jadi kalau bisnis model ini mau diterapkan pun akan banyak ketidakpastian gitu. Nah, lalu kemudian regulasinya menjadi penting gitu untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Karena ini yang misalnya saya baca beberapa waktu yang lalu yang ditulis oleh Jakarta Post ya, kasus PT Sun di Muara Bungu kerjasama dengan BUMD lokal. Mereka sudah siap untuk menyediakan listriknya 24 jam dengan PLTS, tapi kemudian proyeknya tidak bisa berlanjut karena kemudian itu wilayah usahanya PLN. Nah, ini ada banyak kesempatan, tetapi selama kita nggak bisa melakukan terobosan dalam hal itu ya agak sulit. Saran saya memang untuk mengimplementasikan model-model bisnis yang sudah dirinci di sini, dan itu bisa dilihat mana yang paling efektif, perlu dicoba mungkin sandboxing gitu. Jadi memang diberikan satu wilayah, dicoba aja. Nah, kalau misalnya ini yang mau dikerjakan di Sumba, kalau saya mentari kan di Sumba ya, mungkin Sumba itu bisa dijadikan satu area sandboxing di mana 3 aspek tadi itu wilayah mengenai perencanaan, kemudian mengenai wilayah usaha, dan kemudian mengenai subsidinya, itu bisa dibuat regulatory sandboxing, jadi kemudian dilihat efeknya apa. Nah, kemudian kalau itu misalnya bisa dilakukan, kemudian itu bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Nah, itu kira-kira mungkin tanggapan, karena untuk aspek mengenai model bisnisnya kan sudah dibahas banyak di sini, dan memang kalau dari saya, dari awal, kami menyarankan model franchise itu karena dengan beranggapan bahwa satu yang punya
wilayah usaha itu adalah PLN, yang kedua subsidinya diberikan kepada PLN. Dan ada fleksibilitas dalam franchising, misalnya si pengembang itu kemudian memang bisa membangun pembangkit listrik yang skalanya cukup besar, dia bisa mengantisipasi pertumbuhan demand untuk waktu tertentu, tapi sementara demand-nya belum tumbuh, dia bisa jual ke PLN dan PLN siap untuk menyerap listrik itu untuk wilayah di satu wilayah usaha, tapi misalnya di desa yang lain gitu, sehingga economic of scale untuk pembangkit listriknya juga tercapai gitu. Itu mungkin dari saya, Pak Suhut. Terima kasih banyak, Fabi. Tumben bisa tepat waktu ini sekarang. Terima kasih. Tadi sudah disinggung mengenai PT Sun. Nah, kebetulan kami sudah ngundang juga PT Sun di sini. Silakan Pak Ferry untuk memberikan komentar terkait dengan hasil kajian model bisnis yang dikembangkan oleh tim Mentari ini. Kita tahu bahwa kami pernah menyibukkan Pak Ferry pada saat diskusi-diskusi di awal. Silakan Pak Ferry selaku pengembang. Halo Pak, ya terima kasih banyak kepada tim Mentari, SDM dan British Embassy. Ini program yang sangat bagus dan kajian yang menurut saya cukup bagus, Pak. Bahkan untuk kami itu menjadi suatu evaluasi. Dan terima kasih Pak Fabi tadi udah menyinggung juga tentang Jakarta Post, memang sudah dipublish. Dan memang menarik Pak, apa yang kami sudah lakukan the last, let's say, almost 2 years Pak actually. Dan menariknya memang kami ingin berkontribusi untuk daerah yang berteriak kepada perusahaan daerah, dan perusahaan daerah mencari partner seperti kami yang berminat untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Kebetulan daerah ini masuk ke dalam 3T, Pak, dan kami juga sebelumnya sudah berkonsultasi dengan PLN, dan memang seperti yang disampaikan Pak Fabi, banyak kendala yang terjadi dalam prosesnya. Hal positifnya yang bisa didapatkan adalah salah satunya melalui PTSP kita hargai bertindak sangat cepat dalam proses sampai ke tahap pengajuan WILUS sebenarnya Pak, dan itu cukup kami apresiasi, sangat-sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding sebelum-sebelumnya, apalagi pada masa dulu MCAI Pak. Dan belajar dari masa MCAI, kami juga melakukan inovasi berpartnership dengan BUMD, tapi ternyata ada kendala lain seperti disampaikan Pak Fabi. Cukup setuju dengan Pak Fabi, poin-poin itu cukup penting Pak Sud, dan kalau memang bisa dilanjutkan, dikaji lebih lanjut sampai ke tahap sana, itu akan sangat bagus Pak untuk pengembangan. Karena diharapkan sebenarnya tidak hanya PLN yang berperan, PLN sudah cukup bagus, bukan PLN berarti buruk ya Pak ya, tidak. Rencananya bagus, maksud Pak Fawi juga saya rasa sama, bahwa PLN itu juga cukup bagus, tapi sekali lagi mengabsorb yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa PLN tidak bisa sendiri untuk mengabsorb sedemikian cepatnya elektrifikasi di seluruh wilayah terpencil di Indonesia, Pak. Karena kesulitan, tantangan, dan kebutuhannya yang berbeda-beda tadi, Pak. Sehingga ada masa dan butuh bantuan, ada planning dan arahan, itu Pak yang dimaksudkan oleh teman-teman tadi, saya rasa, kalau boleh saya bantu rangkum ya Pak. Jadi saya cukup berterima kasih sekali lagi dengan kajian ini, dan kalau boleh ditambahkan lebih lagi, termasuk ide-ide tadi Pak, yang bisa kita propose ke government supaya timbul revisi atau pembaruan dalam permen tadi Pak, atau dalam kolaborasi dengan PLN gitu Pak. Saya rasa itu Pak garis besarnya dari kami, dan kami juga tidak berhenti sampai sini. Kami bahkan mendapat kesempatan pada daerah-daerah lain, dan kami juga membuat inovasi lagi terhadap kolaborasi dengan PLN. Itu sih Pak. Makasih Pak, itu tanggapan dari saya. Terima kasih banyak Pak Ferry. Semoga sukses model-model yang sedang dikembangkan oleh Pak Ferry dengan inovasi barunya. Makasih Pak. Saya serahkan kesempatan kepada rekan saya ini ya, yang banyak diskusi juga cukup panjang sebelum-sebelumnya dari Climate Policy Initiative. Panggilannya Uce. Silakan, Uce, menyampaikan. Terima kasih Pak Suhut. Saya hari ini mewakili Mas Eri yang kebetulan ada acara lain.
Terima kasih juga Pak Damar tadi atas presentasinya. Saya mungkin akan lebih banyak bahas dari sisi finance ya. Tadi kurang lebih ada 3 poin utama yang disampaikan dari hasil studi mentari, yaitu ada dari satu regulasi, ada yang kedua approach-nya apa, dan yang ketiga dari bisnis model. Mungkin saya coba bahas dulu dari aturan regulasi. Saya ada beberapa poin. Mungkin yang pertama, jadi kalau secara garis besar, kalau kita ngomongin regulasi ya, pentingnya regulasi untuk investasi dan keterlibatan swasta dalam off-grid business itu karena memang situasinya secara climate finance gitu ya, appetite investor untuk climate related project itu pastinya ke renewable energy. Data juga sudah menunjukkan itu, kayak lebih dari 70% climate finance itu ke sana, dan tapi memang constraint-nya adalah ketidakpastian regulasi, dan salah satu hal yang dinilai paling berkontribusi dalam tantangan regulasi itu WILUS. Jadi kalau kemungkinan saya tuh tadi memang sudah ada banyak skema yang berusaha untuk ibaratnya circumvent atau ya ngebelok atau melewati permasalahan WILUS ini. Contohnya seperti sistem franchise tadi, yang mana memang sangat cukup inovatif. Tapi mungkin saya sarannya juga untuk bisa lebih ditembak lagi soal terkait kejelasan kepada swasta ini, karena memang menurut saya studi ini bisa lebih diperkaya kalau diberikan mungkin step by step, di mana swasta harus masuk, institusi pemerintah mana yang memang harus di-approach. Seperti tadi PT Sun lewat PTSP, mungkin itu juga perlu sedikit dibahas, karena pengetahuan terkait ini itu sangat berkorelasi terhadap appetite swasta untuk berinvestasi di off-grid business ya. Itu secara garis besar regulasi. Kemudian juga ada komentar yang agak teknis terkait regulasi juga. Dari ini semua studi ini tuh banyak mengkaji lewat Permen 38 ya terkait kemudahan penyediaan energi skala kecil, tapi mungkin bisa ditambahkan juga bagaimana alignment dari regulasi ini terhadap mekanisme pencairan subsidi di Kemenkeu. Karena dari tadi mungkin banyak bahas subsidi, dan ini memang salah satu aspek yang memang harus dibahas ya, rumahnya di mana saja gitu terkait subsidi. Terus mungkin saya coba bahas ke bisnis model dulu. Saya pengen komen yang BLU itu Badan Layanan Umum ya, bukan Badan Layanan Usaha. Jadi di sini tadi sepenangkapan saya BLU ini akan digunakan sebagai lembaga yang untuk mengelola subsidi. Jadi biar dengan adanya BLU ini tangannya lebih luas untuk memberikan subsidi ke pembangunan energi off-grid di daerah gitu ya. Tapi setahu saya BLU itu jadi disebut dia itu bisa sourcing pendapatan sebagai pendapatan bukan pajaknya dia, tapi di sisi lain dia juga bisa tapping APBN. Jadi asumsi saya di sini adalah APBN ini yang dipakai untuk subsidi. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah sudah dipertimbangkan alokasi APBN untuk BLU ini yang bisa dijadikan subsidi, dan seperti apakah bentuk alokasi subsidi ini yang bisa ditranslasi dalam model bisnis sehingga bisa menjadi pendapatan bukan pajak buat BLU, begitu saja. Dan ini juga mungkin sama komen saya dengan KPBU yang menggunakan availability payment, di mana availability payment ini juga mengandalkan persetujuan pemerintah daerah yang disetujui tiap tahun di dalam mekanisme APBD. Jadi pertanyaan saya, apakah menimbang kapasitas fiskal daerah yang mungkin terbatas dengan prioritas lain, COVID segala macam, apakah kapasitas fiskal yang kecil ini bisa diantisipasi dengan sumber pendanaan lainnya yang juga stabil gitu ya. Kemudian saya juga ada komentar yang ini agak luas terkait paradigma pembangunan off-grid, secara regulasi, kajian regulasi, apakah sudah dikaji untuk membangkitkan minat swasta, apakah mungkin pembangunan off-grid dikaitkan juga dengan rencana pembangunan daerah, jadi salah satu prioritasnya, karena ketika dari wawancara saya yang lalu, ketika swasta sudah mendengar pembangunan off-grid misalnya sudah diprioritaskan dalam pembangunan daerah,
untuk contohnya misal pembangunan kawasan industri atau lain sebagainya, itu akan menumbuhkan appetite, itu akan menumbuhkan minat investor untuk masuk ke situ, walaupun memang ada masalah yang masih harus diaddress gitu ya. Jadi ini tipikal risk return-nya investor saja. Mereka uangnya ada sebenarnya, cuma masalah resiko dan kepastian regulasi ini dulu yang harus diaddress supaya uangnya bisa mengalir. Mungkin komen saya itu aja. Semoga bisa membantu memperkaya tanggapan dari panelis lain yang memang sudah sangat bagus. Terima kasih Pak Suhud. Terima kasih Uce yang sudah memberikan poin-poin yang sangat memang berharga untuk kami follow up di tahun 2021 pendetailan terkait dengan model bisnis yang sudah kami tim mentari sudah lakukan. Terima kasih banyak Uce atas inputnya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Saya kembalikan kesempatan kepada Pak Yusuf tadi bicara soal tadi pembangunan dan segala macam. Pak Yusuf punya komentar terkait dengan diskusi tadi yang disampaikan oleh Bu Uce, oleh Pak Fabi dan oleh teman dari PT Sun ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi saya pikir memang yang saya garis bawahi tadi satu adalah memang kolaborasi, Pak ya. Jadi bagaimana kita bekerja sama nih agar bisa mencapai hasilnya. Kedua adalah tetap kolaborasi itu mendorong semua pihak termasuk swasta. Ini ada Sun, ada CPI tadi, ada ASR juga, bagaimana bisa bersinergi. Saya pikir itu dan skema yang tadi sudah disampaikan sebenarnya berpeluang ya, bisa digunakan untuk yang masukan-masukan itu bisa diikutkan gitu. Jadi terkait dengan misalnya pembangunan daerah gitu kan. Jadi harus itu bisa di set up sehingga ada satu kesatuan antara pembangunan elektrifikasi dan daerah ini, Pak. Mungkin sedikit di luar ini, Pak. Kami juga sebenarnya dengan MCI ada beberapa lesson learn juga gitu kan. Tadi sudah disinggung di studinya Pak Damar gitu. Jadi termasuk juga yang di Sumba Timur ya kalau saya nggak salah, ada juga proyek MCI gitu dengan skema wilayah usaha, tetapi ya memang ada beberapa kendala yang bisa jadikan lesson learn kita. Sebenarnya tadi yang dari Pak Febi ya, subsidi, wilus sama national planning ya, istilah saya tadi national geospatial planning itu yang memang harus diperkuat gitu. Jadi kalau wilusnya istilahnya sudah ada regulasi, subsidinya sudah ada regulasi, ya berarti memang tinggal national planning aja nih kita perkuat gitu kan. Kita duduk bareng antar stakeholders, antar lintas KL, lintas stakeholders, kita bicara mengenai national planning ini gitu kan. Jadi koridornya sudah ada, kita set up, bisa jalan, termasuk yang tadi dari Pak Febi mengenai yang yang franchise tadi juga sebenarnya bisa kita arrange supaya tetap fit in dengan existing regulasi gitu, Pak. Jadi kita tetap bisa ya memang pada akhirnya ya agak muter, tetapi kita tetap bisa melakukan itu gitu. Nah, memang kalau yang saya cermati ya tinggal itu saja, Pak, nasional bahasanya Pak Damar tadi apa? National Geospatial Planning itu yang mungkin PR yang kita perkuat saja gitu. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Tadi saya tertarik dengan pernyataan dari Pak Fabi dan Uce terkait dengan investasi. Ya, apakah memang ada appetite segala macam ya? Tadi dikatakan oleh Uce. Nah, bagaimana nih kira-kira tanggapan dari Pak Yasir yang selaku dari Menko Kemaritiman dan juga investasi, apalagi dari investasi energi ini. Apakah memang ada ya interest misalnya gitu, sektor swasta itu masuk ke sebuah wilayah yang memang off-grid ini, Pak? Saya mungkin minta pendapat dari Pak Yasir seperti apa, dari sisi kacamata helikopter view, Pak, ya, sebagai Menko. Silakan, Pak. Ya, itu masih sejalan dengan yang tadi saya sampaikan, Pak Suhud. Jadi saya
mau upload dulu nih PT Sun yang sudah mau jauh-jauh ya ke daerah-daerah yang nggak banyak orang mau ke sana. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, memang melistriki daerah yang jauh, yang tidak banyak penduduknya, itu sebetulnya bukan hanya sulit dan tidak economically viable gitu. Malah kadang-kadang itu expensively prohibitive gitu ya, bahasa Indonesianya itu sangat mahal sehingga hampir-hampir nggak mungkin lah, nggak masuk akal untuk dilakukan. Tadi sudah ada yang bilang nggak masuk akal ya. Nah, jadi kita harus lebih kreatif berpikirnya. Kita harus melihat ini dari sisi sebaliknya gitu. Penduduk di sana tuh banyak lokasi-lokasi kita yang punya potensi perekonomian lokal, namun karena lokasinya jauh, penduduknya tidak banyak, mereka hanya lihat-lihat aja potensi ikan mereka di sana, potensi wisata bahari mereka yang sangat bagus di sana, potensi ekowisata mereka yang sangat bagus di gunung-gunung di sana gitu. Nah, kalau kita bisa lebih organize dan lebih kreatif, mengusahakan agar mana yang bisa kita nanti kan bisa buatkan prioritas ya, mana yang paling mungkin dulu dilakukan itu kita buat, kita cicil pelan-pelan sampai ke yang paling jauh dan paling sulit nanti bisa terhandle. Nah, dan saya justru cenderung ingin mendorong pihak swasta ini jangan tergantung dari subsidi, jangan tergantung dari pendanaan pemerintah, karena di kita itu masih harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, peraturan itu tidak berubah-berubah. Sementara ini masih terus berubah. Tahun ini ada subsidi, tahun besok nggak ada subsidi, yang tadinya sudah mau jalan, mangkrak lagi. Nah, jadi celahnya adalah kita cari mana yang mungkin dikembangkan ekonomi lokalnya. Dan kalau kita berpikir konvensional, kalau kita berpikir hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat lokal, itu pasti mahal listriknya. Kalau kita sudah tahu di lokal, di Indonesia ini mana yang nggak mungkin dipasangi PLTS. Cuma tengah-tengah hutan yang ada kanopinya itu di bawahnya kita pasang baru, nggak mungkin PLTS-nya nyala. Nah kalau di Indonesia ini dimanapun ada bisa dipasangi PLTS. Di manapun pulau-pulau yang jauh itu ada perikanan tangkap bisa dilakukan, ada perikanan budidaya bisa dilakukan, ada wisata bahari yang pasti semakin jauh tepatnya semakin pristine alamnya, semakin bisa dijual sebetulnya. Kalau kita bisa memilih lokasi yang bagus. Nah, dari situ mungkin ya, memang ini perlu support dari swasta yang mau spend anggaran untuk FS, untuk perencanaan yang bagus dan kuat, itu semua bisa dilakukan. Tinggal kesungguhan kita dan kita di Kemenko Maritim siap mendukung apapun yang kira-kira akan membawa nilai untuk investasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Begitu ekonomi lokal ini bergerak, kita tidak hanya melistriki orang lokal, kita malah akan mendatangkan orang dari luar. Kalau perlu sekarang transmigrasi itu ke daerah-daerah seperti gitu sekarang. Kalau dulu kan transmigrasi ke daerah yang nggak jelas, sustainability juga banyak yang gagal waktu itu ya. Nah jadi kita pastikan lokasinya itu bagus, kita pastikan kemungkinan kegiatan ekonominya bisa sustain, energi pasti bisa diusahakan, nggak ada pertanyaan kalau di situ. Tinggal disiapkan yang lainnya, keterkaitan seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau lokasinya sudah bisa memproduksi barang ekonomi yang kompetitif, bagus dan memang dibutuhkan, jangan sampai nanti logistik chain juga nggak sampai ke sana, sehingga produknya nggak bisa dipasarkan. Nah itu yang perlu dilihat semuanya. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Yasir. Saya apresiasi ya mengenai tadi support dari Kemenko Kemaritiman dalam mendorong ya pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan yang tanda kutip di kawasan-kawasan 3T ini. Terima kasih banyak Pak Yasir.
Kita banyak bicara soal peran swasta yang mau masuk ke wilayah off grid. Nah, saya sering ingin mendengar dari Pak Yazi nih. Kan sekarang sebagian besar dana itu ada di desa, Pak. Ya. Nah, saya ingin lihat dari Pak Yazi bagaimana dana desa ini bisa digunakan ya untuk pembangunan infrastruktur EBT di kawasan yang off grid, Pak. Silakan Pak Yazi. Terima kasih Pak Suhud. Berdasarkan Permen nomor 11 tahun 2019 untuk penyertaan dana desa untuk pengembangan energi terbarukan sudah sangat dimungkinkan. Artinya semua bentuk energi terbarukan seperti angin, kemudian juga mikrohidro, pikohidro, kemudian PLTS, kemudian juga sifatnya kombinasi antara PLTS dan battery energy storage system itu sangat dimungkinkan. Dan kemudian yang poin ketiga adalah dimungkinkannya penyertaan modal dari dana desa yang semakin besar dari tahun ke tahun untuk penyertaan modal dalam BUMDes. Artinya mereka diberikan juga kemampuan untuk bisa melakukan semacam merger dengan mitra-mitra strategis, baik itu sektor swasta. Nah tadi terkait dengan special list cost planning tadi, saya pikir itu akan menjadi data aktif apabila dalam atributnya dicantumkan juga untuk franchise yang ada dalam daerah. Artinya dalam titik atribut itu menjadi data aktif, kemudian juga beberapa daerah juga sudah menyatakan willingness to pay, artinya mereka sudi untuk membayar. Nah ini terlihat sekali bahwa potensi desa ini luar biasa besar Pak, apalagi di daerah perbatasan. Misalnya di antara Tawau dan Nunukan, itu sangat besar potensinya, kemudian juga antara Entikong dan juga Kalimantan Barat, dan perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa potensinya, demand-nya akan kelihatan setelah kurun waktu 1 tahun, setelah kita lakukan pemetaan secara inklusif, secara komprehensif antara beberapa pihak tadi. Jadi intinya kami menyarankan adanya collaborative effort. Tanpa adanya collaborative effort itu tidak akan terlaksana, karena memang sekarang saja Indonesia melakukan diplomasi internasional itu selalu melakukan kolaboratif diplomasi. Nah, di sini juga sampai ke tingkat level desa pun kita melakukan studi banding desa ke beberapa negara, itu memang terlihat bahwa mereka sangat berkeinginan untuk bisa melistriki setiap desa yang ada. Artinya berdasarkan contoh dari luar tadi, ekonomi akan meningkat dan juga demand creation-nya sangat kelihatan. Beberapa daerah punya potensi tambang, beberapa daerah punya potensi perikanan, dan dari 74.000, semua daerah itu punya potensi, Pak. Dan ini sangat terlihat sekali, penyertaan dana desa sangat dimungkinkan untuk hal ini. Dan kemudian konsep yang ingin kami tawarkan juga nanti ke depan, artinya BUMDes partnership ini bisa menjelma nanti yang dinamakan dengan Rural Bank for Electrification, artinya bank desa untuk kelistrikan desa. Di sini kelihatan bahwa secara ekonomi mereka sanggup, dan di sana ada capital adequate ratio yang bisa auditable bagi masyarakat, juga auditable bagi sektor swasta. Artinya tidak akan ini betul-betul make sense. Jadi tidak terlihat bahwa adanya kegagalan dalam konsep ini nanti ke depannya. Jadi seperti itu Pak Suhud yang bisa kita sampaikan. Artinya secara village fund dana desa sangat dimungkinkan untuk pengembangan energi terbarukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jasi yang sudah mengkonfirmasi kembali bahwa dana desa bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur EBT di kawasan off-grid. Terima kasih banyak Pak Jasi. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah melewati 1 jam sesi tanggapan dari anggota Technical Working Group Pilar Kebijakan dan juga masukan dari teman-teman dari civil society dan juga dari sisi swasta. Saya mau ucapkan banyak terima kasih ke Pak Yusuf yang mewakili dari Bappenas, kemudian Pak Yaser yang mewakili dari Kemenko Maritim dan Investasi, dan juga kemudian dari Pak Yasi yang mewakili dari Kementerian Desa, dan juga kami ucapkan terima kasih tadi kepada Pak Fabi Tumiwa yang mewakili IISR, dan Pak Ferry yang mewakili PT Sun, dan juga teman saya Uce yang mewakili dari Climate Policy Initiative. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengisi di sesi tanggapan ini. Masukan dan tanggapan Bapak Ibu sekalian akan kami akomodasi dalam perbaikan rencana kerja kami, rencana kerja program mentari di tahun 2021 untuk penyempurnaan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa mohon segera mengisi absensi yang ada di link tautan di chatbox
mohon diisi Bapak Ibu sekalian absensinya, dan yang kedua silakan Bapak Ibu sekalian mendownload materi naskah executive summary terkait dengan kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, kajian lengkapnya full report akan segera kami selesaikan setelah mendapatkan masukan dan perbaikan edisi editing bahasa, dan juga mungkin ada perubahan-perubahan berupa substansial yang kita terima dari diskusi siang hari ini. Sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Tony Susandi yang mewakili dari Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat EBT, untuk memberikan kata penutup dari sesi soft launching pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Tony Susandi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Suhud. Jadi menarik ya, ternyata dari waktu ke waktu dengan banyaknya penanggap dari stakeholder yang sangat relevan dan terkait. Tanggapan tersebut penting untuk diperhatikan untuk perbaikan studi ini. Dan tadi ada juga membicarakan terkait dengan pemilihan opsi. Jangan hanya yang low risk, tapi yang high risk pun kenapa nggak dikejar gitu ya. Kalau kita bisa melakukan mitigasinya supaya risikonya bisa turun. Jadi poinnya yang perlu kita kejar ke depan adalah new breakthrough seperti apa. Tadi menarik ya cerita PT Sun. Kasarannya tuh kayak ngomong gini, ya kita kayak ngakalin aturan Wilus gitu. Karena belum ada aturannya gitu. Jadi franchise aja. Itu sudah berlangsung ya, termasuk untuk yang ke PLTS atap skala besar seperti yang dilaksanakan, yang kami coba ikuti perjalanannya adalah PLTS atap di Astra Honda Motor waktu itu. Jadi sama mekanismenya juga, kita nggak jual beli listrik kok, kita sewa menyewa perangkat gitu istilahnya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana ini bisa jalan gitu nanti program listrik desa ini yang basisnya adalah Permen 38, bagaimana caranya bisa jalan? Karena transisi fosil menuju EBT yang agresif ini dengan di bawah kepemimpinan Pak Dirjen yang baru ini memerlukan terobosan-terobosan, nggak bisa ya bisnis as usual, regulasi yang existing kita revisi dikit-dikit gitu ya. Ini perlu yang opsi lain juga yang konkret dan ini sifatnya breakthrough. Gitu. Jadi mungkin saya usulkan nanti yang pertama adalah pendekatannya adalah kritik terhadap perbaikan Permen 38 yang mulai dari sudah diidentifikasi sebagian di dalam studi ini, termasuk tadi penetapan wilusnya harus kecamatan, besar kapasitas 50 mega gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita kritik kalau kita mau menempuh jalan perbaikan regulasi existing. Atau kita bisa mencoba terobosan baru ya, membuat regulasi baru yang membolehkan nanti mekanisme bisnis seperti franchise dan KPBU ini ya. Jadi nggak ada lagi cerita nanti wah itu kesannya mengisi di kekosongan regulasi yang ada gitu ya. Walaupun agak nggak enak juga gitu ya. Ada berbagai permasalahan yang dihadapi. Tadi case-nya PT Sun adalah ternyata itu dipermasalahkan oleh PLN karena ada di dalam wilusnya PLN gitu ya. Nah, kenapa yang seperti ini model bisnis yang sebetulnya sudah workable sekarang sudah berjalan? Ya kalau memang ini bisa menjadi opsi alternatif dari kebuntuan regulasi yang ada sekarang ini, Permen 38, ya kita legalkan bisnis model seperti franchise dan KPBU itu. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari diskusi kita selama 2 jam ini. Saya kembalikan ke Pak Suhud. Terima kasih banyak Pak Tony Susandi yang sudah memberikan kata penutup dalam soft launching hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tony dan juga kepada teman-teman di Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alex yang mewakili dari British Embassy Jakarta
berserta dengan teman sejawat kerjanya. Dan yang berikutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para anggota tim working group pilar kebijakan program Mentari. Tadi diwakili oleh Bappenas, Kemenko Maritim dan Investasi, dan juga dari Kementerian Desa. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tadi dari PT CPI, dari Climate Policy Initiative dan PT Sun, dan juga dari IASR yang mewakili dari Civil Society. Terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu ikut dalam acara soft launching hasil kajian model bisnis of grid energi terbarukan di Indonesia. Saya berharap kita dapat berjumpa di lain waktu dalam pertemuan yang mungkin kalau COVID sudah selesai kita bisa lebih face-to-face meeting, lebih banyak diskusi yang lebih bisa mendalam, dan kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom meeting ini dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ya, dan juga jangan berkerumun. Jangan lupa juga cuci tangan. Ya. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.